الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, kalau kita tarik benang merah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pada mulanya mengalami duka cita yang mendalam, di mana orang-orang terdekat dan pendukung-pendukung terkuatnya meninggal dunia. Kemudian semakin gencar, semakin keras para kafir Quraisy menekan dakwah beliau. Lalu Allah memberikan hiburan dan sekaligus memberikan solusi atas permasalahan itu berupa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha dengan memperoleh satu kunci kebahagiaan dunia akhirat bagi segenap manusia, yakni salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Fa innal astaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Hadirin sidang salat Jumat Masjid An-Nafi Patokan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita memperbanyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih Allah sampaikan usia kita, umur kita sampai hari ini, di mana hari ini kita masih berada di salah satu bulan haram, yakni bulan Rajab. Kita sudah hampir memasuki pekan-pekan akhir bulan Rajab ini, dan di antara peristiwa besar di dalam bulan Rajab yang merupakan fenomena kejadian dalam sejarah kemanusiaan adalah bahwa terdapatnya mukjizat terbesar kedua bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keagungan tersendiri bagi kita umat Islam, di mana kita punya panutan, punya tuntunan, punya Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam yang sedemikian diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita memperbanyak rasa syukur itu dengan kesyukuran yang tiada terhingga, dengan satu ikhtisab, dengan satu pengharapan. Mudah-mudahan dengan kesyukuran yang tulus dari kita ini, Allah mensegerakan balasan kebaikan atas rasa syukur, atas ketaatan kita untuk mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah telah janjikan sedemikian jelas, la in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang hari ini tercatat sebagai, hari ini dan seterusnya tercatat sebagai hamba-hamba beriman, memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, mendatangi masjid ini untuk menunaikan ketaatan berupa sholat Jumat.
Salawat serta salam ma'asyiral muslimin jamaah Masjid An-Nafi Patokan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak hanya fenomena di dunia, tidak hanya bersifat istimewa di dunia, tetapi di kalangan makhluk non dunia, makhluk langit beliau sedemikian istimewa, di mana kita tahu salah satu risalah, salah satu perjalanan Isra wal Mi'raj, di mana Nabi SAW sedemikian mendapat keistimewaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah berkenan nimbali atau memanggil beliau sampai di hadiratnya, sampai di Sidratul Muntaha, di mana Sidratul Muntaha ini tidak ada satu makhluk pun yang sanggup mencapainya. Bahkan malaikat Jibril alaihi salam yang menjemput dari Makkah, dari Masjidil Haram, kemudian memperjalankan dengan kecepatan yang sangat cepat ke Masjidil Aqsa, mendampinginya, membawanya ke langit ke Sidratul Muntaha, pun tidak sampai bisa menembus arsy Allah, tidak sampai menembus keharibaan Allah secara langsung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fenomena sejarah kemanusiaan ini tentu tidak cukup untuk kita banggakan sedemikian rupa. Hanyalah sejarah berlalu sebagai sejarah yang akan membawa kebanggaan bagi kita, tidak cukup. Kita memaknainya bahwasanya peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah merupakan wahyu terbesar nomor 2 setelah kemukjizatan yang diberikan oleh Allah berupa Al-Quranul Karim. Ukuran kebesaran suatu mukjizat adalah seberapa dia bisa membangkitkan keimanan manusia setelah kejadian itu terjadi. Kita tahu beberapa Nabiullah, misalkan Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabiullah Nuh alaihi salam, Nabi Isa, Nabi Musa alaihi salam. Mereka semuanya memiliki atau dianugerahi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang satu persatu apabila kita tilik mukjizat itu menimbulkan, meneguhkan keimanan umat manusia setelahnya bagi yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus mukjizat yang diberikan oleh Nabi kita kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an jelas kita sudah memahaminya bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar, di mana beribu tahun setelahnya pun Al-Qur'an senantiasa memberikan nuansa, memberikan ghirah, semangat hidup dan kesadaran bagi setiap manusia. Sampai hari ini peristiwa demi peristiwa berlalu, sampai hari ini sedemikian banyak orang-orang yang baru menemukan hidayah lantaran mendalami atau membaca atau menilik isi Al-Quranul Karim itu. Ini salah satu indikator, salah satu tanda bahwa Al-Quran memang mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya sedemikian besar dan agung. Adapun Isra Mi'raj, perjalanan anak manusia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang itu kala perjalanan darat bisa ditempuh dengan waktu normal itu 1 bulan atau 4 pekan kurang lebih. Kemudian Masjidil Aqsa di Palestina sampai ke Sidratul Muntaha ini jangankan sampai menembus langit 7, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan langit dunia yang pertama saja, ini ahli fisikawan, ahli antariksa sampai hari ini belum bisa menemukan berapa luasannya, berapa jauh jaraknya, di mana letak batas antara langit 1 dan langit kedua, itu belum bisa ditemukan oleh ahli antariksawan sampai hari ini. Bahkan teknologi yang tercanggih hari ini adalah artificial intelligence, AI, atau ChatGPT sekalipun, yang saat ini menduduki kecerdasan yang luar biasa, itu pun juga tidak mampu menguak seberapa jauh jarak, seberapa tebal, seberapa ukuran langit pertama itu besarannya. Maka apabila tidak bisa ditempuh dengan hitungan angka-angka, maka tentu perjalanan fisika, perjalanan alam semesta
yang ditempuh oleh makhluk atau benda biologis yang tercepat sekalipun, yakni cahaya, maka langit satu itu, saf langit pertama itu melebihi jarak tempuhnya oleh kecepatan cahaya sekitar lebih dari 4 juta tahun. Bayangkan, satu langit itu jarak tempuhnya dengan kecepatan tercepat, yakni kecepatan cahaya, melebihi 4 juta tahun lamanya. Melebihi berarti tidak hanya 4 juta tahun. Maka masyarakat muslimin, apakah lagi, bagaimana lagi kalau ini adalah langit saf 7? Maka kita bisa bayangkan seberapa ketidakmungkinannya kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan atas teknologi dunia, atas kekuatan biologis, atas kekuatan fisikawi belaka. Tentu itu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, di mana kita tahu semua Allah telah memberikan informasi jelas bahwasanya idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah mengendaki segala sesuatu, maka cukuplah berkata kun jadilah, maka terjadi kejadian itu. Maka peristiwa Isra Mi'raj hanya membutuhkan keimanan, tidak akan bisa dianalisa dengan akal, dengan ilmu pengetahuan, dengan segala konsep keduniawian biologis semata, fisikawi semata, tetapi harus melalui pendekatan keimanan. Maka seorang Abu Bakar As-Siddiq ketika dikonfirmasi oleh kafir Quraisy, wahai Abu Bakar, itu sahabatmu, itu temanmu sudah gila kali. Kenapa emang? Karena hari ini dia menyatakan, pagi-pagi dia menyatakan bahwa tadi malam dia telah ke Palestina, kemudian ke langit saf 7 menghadap Allah katanya. Abu Bakar As-Siddiq yang sedemikian terkenal dengan keimanannya yang luar biasa menyatakan bahwasanya andai kata Muhammad yang kau sebutkan itu menyatakan hal yang lebih mustahil dari itu, maka aku percaya. Maka inilah kemudian Sayyidina Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, yakni membenarkan atas kerasulan Muhammad SAW tanpa syarat, tanpa pikir panjang, tanpa ini dan itu. Maka mukjizat adalah membuktikan keimanan seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tilik sejarah lagi bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa pasca di mana Nabi SAW kehilangan orang-orang di sekitarnya, orang-orang kuat yang mendukung dakwah tauhid, dakwah dinul Islam ini, di mana Ibunda Khadijah meninggal dunia, di mana beliau adalah penyokong utama, orang pendukung pertama dan utama atas kenabian, atas risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kakek beliau Abdul Muthalib pun juga meninggal. Maka hari itu adalah hari di mana Rasul mengalami duka cita yang mendalam. Maka Isra Mi'raj ini adalah merupakan perjalanan rihlah atau perjalanan dan hiburan dari Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan jamuan spiritual dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Isra Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau mendapati beberapa peristiwa, dan peristiwa terbesar ketika sepulang beliau dari Sidratul Muntaha menghadap Allah dengan mendapatkan perintah sholat. Ma'asyiral muslimin, kalau kita tarik benang merah, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada mulanya mengalami duka cita yang mendalam, di mana orang-orang terdekat dan pendukung-pendukung terkuatnya meninggal dunia. Kemudian semakin gencar, semakin keras para kafir Quraisy menekan dakwah beliau. Lalu Allah memberikan hiburan dan sekaligus memberikan solusi atas permasalahan itu berupa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, dengan memperoleh satu kunci kebahagiaan dunia akhirat bagi segenap manusia, yakni sholat. Sholat adalah satu bentuk bagaimana kita menghadapi segala permasalahan seberat apapun. Ketika orang beriman menghadapi satu permasalahan, menghadapi satu ujian hidup, di mana setiap kita tidak akan pernah lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin.
Sungguh kalian semua akan aku uji hingga kalian membuktikan kepadaku, kata Allah, siapa di antara kalian yang benar-benar bersungguh-sungguh dan bersabar. Kita sudah menghadapi keniscayaan bahwa setiap kita akan mendapatkan ujian, dan ujian itu la yukallifullaha nafsan illa wus'aha. Seberapapun berat, seberapapun beraneka ragam setiap kita memperoleh ujian yang tamaknya sedemikian beragam, tetapi satu rumusnya adalah setiap ujian itu sebatas kemampuan yang diketahui oleh Allah, yang dimiliki oleh hambanya. Tidak mungkin orang yang memiliki kekuatan tangan mengangkat beban 5 kg diberi beban oleh Allah 6 kg, tidak mungkin. Maka setiap kita kadang-kadang sering hanya sawang sinawang atau saling melihat. Engkau enak, engkau yang enak, aku berat. Orang lain mengatakan enggak ada yang seberat aku. Ini sama semua. Hanya tema ujian dan bentuk ujiannya yang berbeda-beda, tetapi sesungguhnya konteksnya sama. Ini adalah peluang dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana seseorang bisa menampilkan diri di hadapan Allah, membuktikan diri sebagai orang yang bersungguh-sungguh, mujahidina minkum wassabirin, dan bersabar. Maka masyarakat muslimin, momentum Isra Mi'raj bulan Rajab ini, marilah kita jadikan sholat ini sebagai bentuk atau pintu gerbang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di mana memang sabar dan sholat itu adalah merupakan satu kunci untuk membuka semua persoalan atau mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Jadikanlah sarana memperoleh pertolongan Allah bagi kalian itu adalah sabar dan sholat. Dan yang demikian, orang yang mampu menjadikan sholat dan sabar itu sebagai satu-satunya sarana memperoleh pertolongan Allah hanya orang-orang yang khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Berat memperoleh ujian, kita larinya ke sholat, larinya ke sabar, berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahu ilaihi raji'un. Yakni orang khusyuk itu adalah orang-orang yang mempercayai sepenuhnya bahwa kelak akan bertemu dengan Rabb-nya dan kelak akan kembali kepada Rabb-nya dalam rangka mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan ketika di dunia. Orang yang terikat kuat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kembalinya person itu kepada Allah kelak, maka akan menimbulkan sifat kehati-hatian di dalam menjalankan hidup ini, akan sangat enggan meninggalkan perintah-perintah Allah, akan sangat takut mengerjakan apa-apa yang Allah larang. Mudah-mudahan kita sekeluar dari masjid ini, seusai sholat Jumat ini, Allah memberikan taufik, memberikan kekuatan bagi iman kita, sehingga kita berproses, kita meningkat menjadi pribadi yang lebih beriman dan memperoleh pengakuan takwa dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil huril muhajilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Masyarul muslimin, jamaah Masjid An-Nafi Patokan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita terbentur satu kesulitan, maka apabila kita ingin membuktikan diri di hadapan Allah sebagai hamba yang beriman, maka orientasi pertama kita ingat sajadah.
ambil sajadah, gelar sajadah, ambil wudhu, sholat 2 rakaat dalam rangka berkonsultasi kepada Allah. Ya Rabb, aku memiliki masalah dan Engkau maha memberi jalan keluar, maka gerakkanlah alam semesta di sekitarku ini untuk memperoleh atau untuk mengurai keruwetan yang sedang aku alami. Inilah orang yang beriman, menjadikan sabar dan sholat sebagai satu wasilah utama dan pertama, dan tidak memakai wasilah yang lain kecuali yang telah Allah berikan, yang melalui Rasulullah beritakan ini. Mudah-mudahan benar-benar kita menjadi hamba-hamba yang khusyuk, hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang diakui sebagai hamba yang ridho, hingga kelak ketika kita menghadap Allah pun Allah akan menerima dengan ridho, dengan mengumpulkan kita dengan hamba-hamba yang beruntung masuk di dalam surganya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut man najata minan nar wa afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.